Usai suksesnya program pemain keturunan Timnas Indonesia, nampaknya ASEAN sudah sepenuhnya sadar untuk mulai masuk untuk mengikuti perlombaan. Yap, Malaysia yang biasanya mencibir program PSSI juga kemarin sudah merasakan bagaimana rasanya pemain keturunan. Nah, karena ketagihan, kabarnya mereka belum mau berhenti dan bakal terus menambah porsi pemain naturalisasi baru buat matchday selanjutnya, yang membuat pelatih Harimau Malaya sendiri shock. Sementara itu Vietnam adalah korban dari Indonesia dan Malaysia ketika menggunakan pemain keturunan. Kini Nguyen berbondong-bondong mulai merasa bakal menjalankan proyek yang sama. Di samping itu, Timnas Indonesia sendiri sejatinya masih punya banyak opsi buat menambah kekuatan baru pada round 4. Lantas siapa saja pemain yang diincar oleh Patrick Kluivert, serta bagaimana program naturalisasi yang ditetapkan Malaysia dan Vietnam yang makin merajalela? Let's go, kita saksikan selengkapnya dalam video berikut ini. Tetangga yang dulu suka nyinyir pada akhirnya juga bakal menelan ludah sendiri jika merasakan dampak positifnya. Dan begitulah Malaysia dan Vietnam sekarang. Setelah matchday Juni yang penuh drama antara keduanya, salah satunya adalah soal naturalisasi Malaysia yang sempat diprotes Vietnam tapi nggak ada tanggapan dari FIFA. Makanya sekarang jalan yang mulai diambil dari dalam adalah mengikuti, tapi Malaysia sendiri nggak mau puas begitu saja. Sama halnya dengan Garuda, yang terus meningkatkan kekuatan strategis di semua posisi yang dibutuhkan. Lolos ke round 4, nyatanya membuat kita sadar bahwa persaingan bukan lagi buat persaingan hanya di level ASEAN. Buat menaklukkan babak kualifikasi zona Asia, Garuda masih butuh pasokan pemain baru dan itu makin realistis saat Erick Thohir juga sempat memberikan sinyal. Beliau menyebut skuad Garuda memang masih membutuhkan pemain keturunan baru di beberapa posisi. Dan salah satu nama yang sedang dekat dibicarakan adalah Lauryn Ulrich, di mana ia menjadi salah satu pemain keturunan yang sedang berkembang pesat. Market value-nya baru-baru ini naik secara signifikan di angka 29,55 miliar rupiah. Selain itu, menurut laporan media Jerman, klub Bundesliga 2, Karlsruher SC, dikabarkan tertarik untuk bisa mendapatkan jasa Lauryn Ulrich di musim depan. Pihak Karlsruher SC sangat ingin mendapatkan pemain keturunan Indonesia itu berusia 20 tahun. Namun kontrak Lauryn Ulrich bersama VfB Stuttgart tercatat sampai 2026. Meskipun begitu, hal ini tidak menyurutkan usaha Karlsruher SC demi bisa mendapatkan gelandang kreatif sepertinya. Di VfB Stuttgart sendiri, Lauryn bermain di skuad kedua di Bundesliga 2. Namun, ia sempat menjalani debutnya bersama skuad utama di Bundesliga melawan Bayer Leverkusen pada tahun 2022. Ini membuktikan bahwa kualitasnya diperhitungkan di Jerman. Secara peraturan diketahui masih eligible memperkuat timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Surabaya. Ulrich memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sang kakek disebutkan lahir di Surabaya, Jawa Timur. Selain di sektor serang, lini pertahanan Garuda di tangan Patrick Kluivert juga masih dipertanyakan kekokohannya. Setelah sebelumnya sempat kebobolan 11 gol dari 4 laga. Makanya nama bintang IPL Pascal Struijk kembali muncul. Bek 25 tahun tersebut adalah salah satu pemain keturunan Indonesia paling menonjol dalam hal level kompetisi. Dengan jadi andalan Leeds United, ia yang bakal tampil di Premier League di musim baru 2025-2026. Secara kualitas, Struijk adalah pemain bertahan modern, kuat dalam duel udara, tenang menguasai bola, dan piawai membangun serangan dari belakang. Dengan postur tinggi menjulang dan pengalaman bermain di Inggris, Struijk akan mencari tambahan kekuatan luar biasa untuk lini belakang Indonesia.
Jika bersedia membela Garuda dan proses naturalisasi bisa tuntas, Indonesia bakal punya pemain yang sangat bagus. Hasil super mulus atas Vietnam di matchday Juni membuat Harimau Malaya kini nggak eman-eman lagi dengan namanya pemain keturunan. Di mana 8 tambahan pemain naturalisasi mereka berhasil memberikan efek instan. Dan terbaru, perkembangan Federasi Sepak Bola Malaysia yang mengklaim memiliki 37 pemain naturalisasi baru asal Argentina. Jumlah ini masih belum teridentifikasi, namun hanya nama-nama yang sudah masuk dalam radar incaran. Akan tetapi, proyek naturalisasi Malaysia belum berhenti. Dikutip dari Metro, Malaysia masih berencana menambah sejumlah pemain baru. Pelatih kepala timnas Malaysia, Peter Klamowski, mengaku terkejut dengan jumlah pemain potensial tersebut. Ia menyebut hal ini merupakan hasil dari kerja keras manajemen timnas dalam menjalin komunikasi dengan pemain diaspora. Ada banyak pemain keturunan di luar negeri yang juga pemain Malaysia. Namun mereka perlu melalui proses tertentu untuk bisa mewujudkannya bersama Harimau Malaya. Kata Klamowski dilansir dari H Metro. Yap, jika proses verifikasi berjalan lancar, Malaysia diyakini akan terus memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas dari Amerika Selatan. Hal ini berpotensi menjadikan Malaysia sebagai pesaing serius di kawasan Asia Tenggara dan menambah tekanan bagi rival seperti Vietnam yang akan kembali menghadapi Malaysia pada leg kedua. Ya, bisalah persaingan ketat di kualifikasi Piala Asia membuat kedua negara nggak mungkin saling berbagi poin. Semuanya ingin memaksimalkan potensi. Sadar buntut kekalahan telak dari Malaysia, terungkap rencana Federasi Vietnam mencoba memulai manuver mereka. Jika dulu fansnya menyindir timnas Indonesia karena menggunakan program tersebut, kini waktunya Nguyen bakal menelan ludahnya sendiri. Di mana VFF disebut bakal naturalisasi dengan menyeleksi pemain lebih dari 100 pemain keturunan. Mereka seolah tertampar dengan kekalahan tersebut, hingga media lokal setempat mengungkapkan rencana besar Vietnam melakukan naturalisasi. Dari total 100 lebih nama pemain keturunan yang diklaim berkemungkinan punya darah Vietnam. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar tersebut berasal dari Bundesliga, Liga Jerman, tepatnya dari klub Hannover 96. Dia adalah Kenneth Smith, bek berusia 23 tahun, berkewarganegaraan Jerman-Nigeria, tetapi juga diklaim punya keturunan Vietnam. Secara kualitas, Kenneth Smith cukup oke menurut mereka, karena saat ini karirnya sedang terus berkembang. Ia direncanakan pindah ke Fortuna Düsseldorf yang bermain di kasta kedua Liga Jerman. Publik Vietnam pun sangat mengharapkan pemain ini bisa segera bergabung dengan skuad The Golden Stars Warrior. Salah satunya adalah bek Kenneth Smith yang mendapat banyak pujian dari para pengamat. Pemain ini punya nilai pasaran mencapai 20 miliar rupiah lebih yang tertera di laman resmi Transfermarkt. Peluangnya mengenakan jersey timnas Jerman nyaris hilang, sementara Kenneth berpeluang besar mengambil opsi kembali ke Vietnam. Tulis laporan media Vietnam, thetau247.vn. Pada intinya, manusia kalau sudah merasakan dampak positif yang tadinya nyinyir juga bakal ikut-ikutan. Dan begitulah negara tetangga sekarang. Malaysia dengan kesombongannya mencoba melewati level Garuda, tapi lihat saja perkembangannya ke depan seperti apa. Sementara Vietnam baru mulai, mereka mencari harapan baru buat lolos Piala Asia. Jelas ini terlambat, tapi mau nggak mau Nguyen sadar untuk mengejar ketertinggalan. Soalnya mereka udah chaos sama Garuda dan juga Harimau Malaya sekalian. Jadi nggak ada harapan lagi jika pasrah. Jadi begitulah perkembangan tim nasional di ASEAN belakangan ini. Gimana menurut teman-teman? Coba ketik pendapat masing-masing di kolom komentar cuy.
ceritanya hari ini Daru JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.